Tuhanlah perlindunganku, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, oh di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Kembali lagi kami ada dalam program Renungan Harian Jemaat GKI Efrata Wosi, Manokwari, Papua Barat. Sebelum kita membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus dan kekal, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan telah Engkau limpahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, terlebih nafas kehidupan, sehingga kami boleh ada sampai pada saat ini. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, siapakah kami ini Tuhan? Kami hanyalah manusia biasa, penuh keterbatasan, kekurangan, salah dan dosa yang sering kami lakukan, menyakiti hati-Mu Tuhan dan menyakiti hati sesama. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dan layakkanlah kami untuk membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan memberkati. Begitu juga dengan jemaat-jemaat dan saudara-saudara dimanapun mereka berada, Engkau memberkati Tuhan. Roh Kudus menyertai kami sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dalam Markus 4 ayat 35 sampai pada ayat yang ke-41. Saya akan membacakan bagi kita semua. Pembacaan kita diberi tema oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?"
Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, perenungan kita di saat ini yang terdapat dalam Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41 diberikan tema badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Di sebuah desa atau perkampungan, hiduplah seorang ayah dan seorang anak. Di suatu sore sepulang dari bekerja, si ayah dan si anak duduk mengobrol di teras rumah mereka sambil minum segelas kopi. Tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit mulai gelap dan hujan mulai turun. Akhirnya si ayah dan si anak kembali masuk ke dalam rumah. Mereka terdiam sesaat. Kemudian si anak bersuara dan bertanya, "Apakah angin dan hujan akan berhenti?" Si ayah dengan tenang menjawab, "Hujan pasti akan berhenti." Hujan dan angin kencang masih berlangsung sampai pada malam hari. Semakin larut malam, hujan makin deras dan angin makin kencang. Bahkan terdengar ada beberapa atap rumah yang diterbangkan oleh angin itu. Si anak mulai merasa takut, gelisah dan bimbang, khawatir. Jangan-jangan rumah yang mereka diami akan roboh karena hujan, angin dan badai itu seakan-akan ingin merobohkan rumah itu. Kembali lagi si anak bertanya, "Mengapa hujan dan angin belum berhenti?" Dengan tenang pula si ayah menjawab, "Tenang saja, jangan takut dan janganlah bimbang. Badai pasti berhenti." Karena malam sudah larut, akhirnya si bapak dan si anak masuk ke dalam kamar mereka masing-masing untuk tidur. Tetapi di dalam kamar, si anak tidak bisa tidur dan tidak dapat memejamkan matanya karena dikuasai oleh rasa takut, bimbang dan gelisah, sehingga si anak tidak bisa tidur. Hari menjelang pagi, terasalah ia bahwa hujan sudah mulai reda dan angin sudah mulai berhenti. Singkat cerita Bapak Ibu, saudara-saudara, pagi telah tiba. Si ayah sudah bangun, matahari mulai bersinar. Si ayah datang mengetuk pintu kamar anaknya dan membangunkan anaknya itu. Si anak terbangun dan membuka jendela kamarnya serta menjenguk keluar. Ternyata hujan sudah berhenti dan matahari sangat terik. Tanah yang semalaman diguyur hujan lebat sudah mulai mengering. Si anak tersadar bahwa yang dikatakan bapaknya semalam benar adanya. Dan si anak sangat menyesal karena dia tidak tidur semalaman. Nanti pagi dia baru tertidur. Sehingga dia berpikir, ketika kita hidup dalam kekecewaan dan kegelisahan, kekhawatiran, kita tentu rugi sendiri. Di dalam pembacaan kita saat ini ada cerita juga yang menceritakan tentang perjalanan murid-murid Yesus bersama dengan Yesus diperhadapkan dengan situasi yang sangat mengkhawatirkan, di mana perahu mereka diterpa angin topan dan badai sehingga murid-murid merasa ketakutan. Mereka membangunkan Yesus dan apa yang dikatakan Yesus? Tenang, diamlah dan tenanglah. Murid-murid Yesus merasa sangat takut karena mereka pikir
siapakah gerangan orang ini, sehingga badai dan topan pun turut akan perintahnya. Bapak Ibu yang dikasih dan dikasih Tuhan, dalam kedua cerita ini menggambarkan atau identik dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana di dalam kehidupan kita silih berganti dilanda oleh badai masalah dalam kehidupan. Walaupun masalah dalam kehidupan kita berbeda-beda, ada yang mengalami badai masalah di dalam kehidupan rumah tangga, ada juga yang mengalami badai masalah di dalam ekonomi mereka, ada juga yang mengalami masalah di dalam kehidupan anak-anak mereka. Belum hilang masalah yang satu, masalah yang lain datang lagi. Begitulah kehidupan kita umat manusia di muka bumi ini. Apalagi di saat ini kita diperhadapkan dengan situasi pandemi COVID-19. Banyak orang merasa takut, bimbang, gelisah, khawatir. Ada yang menangis karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Ada juga yang berduka dan mereka selalu mengharapkan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati Tuhan, kita tidak perlu takut dengan apa yang kita hadapi sekarang ini. Karena Yesus selalu setia di dalam kehidupan kita. Yesus selalu menjaga, melindungi kita, menolong kita. Sebesar apapun badai di dalam kehidupan kita pasti melampaui itu, asalkan kita hidup bersama dengan Yesus. Ketika kita beriman teguh kepada Yesus, tentunya perjalanan hidup kita tidak selalu enak-enak saja. Seperti dalam syair berkata, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan yang percaya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, janji Tuhan adalah ya dan amin. Mujizat Tuhan ada bagi orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita selalu terus imani bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan peduli dengan kehidupan kita, asalkan kita tetap percaya kepadanya. Sehingga apa yang kita alami di dalam dunia ini semuanya akan berlalu. Karena apa yang terjadi, apa yang ada di bumi ini semuanya akan berlalu. Tetapi firman Tuhan tidak pernah berlalu. Badai pasti akan berlalu. Ingat Bapak Ibu saudara-saudara, badai pasti berlalu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang rahmani, Bapa yang penuh cinta kasih, Bapa yang setia di dalam ketidaksetiaan kami Tuhan. Kami bersyukur atas lawatan Tuhan, sehingga di saat ini kami boleh membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Ajarkanlah kami untuk selalu terus tetap setia melakukan kehendak-Mu. Ajarkanlah kami Tuhan, untuk kami bersandar kepadamu. Apapun yang kami alami di dunia ini, Tuhan pasti menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, jemaat-Mu dan saudara-saudara yang mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman-Mu.
biarlah Engkau memberkati mereka. Biarlah firman itu tinggal di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melakukan itu di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Berkatilah akan kehidupan mereka, tugas pekerjaan mereka Engkau memberkati. Limpahkanlah kiranya berkat-berkat di dalam kehidupan mereka. Apa yang menjadi kebutuhan mereka akhirnya Tuhan Engkau memberikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah senantiasa kami serahkan jemaat dan saudara-saudara yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berterima kasih atas kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berdoa juga bagi pemerintah kami yang berada di pusat sampai pada pedesaan. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan hikmat bagi mereka. Ajarkanlah mereka sehingga mereka boleh melaksanakan tugas mereka seturut dengan yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga bagi hamba-hamba-Mu, baik pendeta, guru jemaat, vikaris, penatua syamas yang bekerja di multimedia, pemain organ, kostor. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan. Jauhkanlah kami dari segala cobaan, mara bahaya, sakit, penyakit, maut sekalipun Tuhan. Di dalam tugas pekerjaan dan usaha kami, biarlah Engkau memberkati dan melipat gandakan berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, biarlah Engkau ikatkan kami dengan tali kasih-Mu, bergandengan tangan, melakukan tugas kami sebagai hamba-hamba-Mu. Tugas yang Engkau telah embankan kepada pundak kami masing-masing. Biarlah kami selalu terus melakukan dengan penuh sukacita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam doa syafaat ini Tuhan, berdoa apa yang terjadi di dunia ini Tuhan, di mana kami diperhadapkan dengan situasi COVID-19. Banyak orang yang terpapar COVID-19, yang ada di rumah-rumah sakit, yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing, yang lagi isoman. Tuhan datang melawat mereka. Berkatilah segala obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi Tuhan, sehingga lewat semua itu boleh menjadi penghubung untuk kesembuhan mereka. Berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang terbaring di rumah-rumah sakit, di rumah-rumah mereka masing-masing, yang ada dalam keadaan sakit, berbagai-bagai penyakit yang mereka alami Tuhan. Tuhan tolong jamah mereka, juga yang dalam masa pemulihan. Biarlah apa yang mereka makan, minum, konsumsi, Tuhan tolong berkati, sehingga lewat semua itu boleh menjadi penghubung untuk kesembuhan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berdoa bagi para medis yang berada di garis depan, yang mengobati orang-orang sakit yang kena corona atau virus COVID-19, juga yang menerima atau merasakan sakit-sakit yang mereka derita, berbagai-bagai penyakit. Tuhan memberkati, sehingga para medis, dokter, suster, mantri boleh mendapat kekuatan yang baru yang berasal daripada-Mu Tuhan. Mereka boleh melakukan tugas mereka dengan penuh sukacita. Di sanalah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, ajarkanlah kami untuk selalu terus bersyukur. Karena lewat pergumulan yang kami alami adalah pengujian bagi iman kami. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dan kiranya Engkau mendengar sahuti doa hamba-Mu, serta kiranya Engkau mengabulkan seturut dengan kehendak dan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, terima kasih sudah mengikuti
Renungan Harian Jemaat GKI Efrata Wosi Manokwari Papua Barat. Sampai berjumpa lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.